Allah yang diberikannya kepada kita ini bisa jadi menjadi nikmat, bisa jadi menjadi laknat. Ketika rahmat Allah itu kita syukuri, insya Allah itu jadi nikmat. Bahkan mungkin bahkan bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azab. هل أتى على الإنسان حين Sesungguhnya mereka itu tidak mati. Allah jelaskan ini di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Mereka hidup, cuma kamu yang nggak tahu. Jadi mereka yang terbunuh di jalan Allah. Apa maksudnya jalan Allah? Ketetapan Allah. Ada orang yang meninggal karena sakit. Ada yang meninggal karena tabrakan. Dan lain sebagainya. Jadi artinya apapun asbabnya itu adalah jalan Allah. Nah, oleh karena itu Allah jelaskan, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat. Jangan kamu kira orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya walakin la tasmurun. Mereka hidup, cuma kamu yang nggak tahu. Kenapa kita nggak tahu? Karena tidak pakai jasad lagi. Jasadnya sudah tidak ada. Maka tidak bisa kita lihat. Walaupun saat ini beliau berdua hadir bersama kita, tapi kita tidak bisa melihatnya karena nggak pakai jasad. Jadi jasad inilah pakaian kita di dunia. Ya, ketika ruh kita melepaskan jasad kita, maka jasad itu disebut mati. Jadi kalau yang dikatakan mati itu jasadnya. Kalau diri kita yang sebenarnya itu adalah ruh kita itu. Nah, kalau itu nggak pernah mati. Ya. Karena mereka tidak mati, ya. Mereka hidup di alamnya, maka kita yang masih ada di dunia sekarang ini, kita diminta untuk mendoakan. Mendoakan orang tua kita, saudara kita, atau orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Kita doakan mudah-mudahan mereka semua mendapat kelapangan di alamnya. Nah, yang susah disenangkan oleh Allah. Nah, yang mungkin ya masih dalam keadaan sempit dilapangkan oleh Allah. Itulah salah satu tujuan kita haul, mendoakan orang yang ya sudah berpulang ke rahmatullah, khususnya orang yang kita kenal itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua akan seperti itu juga. Ya. Likulli ummatin ajalun. Setiap umat ada masanya. Ada batas waktunya. Wa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal sudah datang, tidak bisa minta dimaju atau diundur walau sesaat. Jadi tinggal nunggu batas waktunya saja. Jadi kalau dipikir-pikir Bapak Ibu, kita ini hidup ya nunggu mati itu sebenarnya. Ya. Cuman supaya kita ini enggak bosan nunggu mati, maka oleh Allah dikasih mainan. Dikasih kebun, dikasih jabatan, dikasih istri. Kalau yang perempuan dikasih suami, ada anak, itu mainan semua itu. Ibarat mainan. Ya. Banyak orang terlena oleh mainan. Kayak anak kecil. Misalnya gini, ada anak kita atau cucu kita di rumah. Umurnya mungkin masih 3 atau 4 tahun. Masih senang-senangnya dia jalan lari-lari ke sana sini. Lalu dibelikanlah
oleh ayahnya misalnya mobil-mobilan. Senang benar anak dikasih mobil-mobilan. Nah, oleh senangnya itu maka dia selalu main mobil-mobilan itu. Ya. Kalau sekarang ini mungkin dikasih HP lah gitu. Dikasih gadget gitu. Nah, kalau sudah kasih HP udah nggak kenal waktu lagi gitu. Main game aja kerjanya. Jangankan yang anak-anak, yang tua juga kadang-kadang habis waktunya main HP. Nah, anak tadi dikasih mobil, senang dia main-main. Sedang dia bermain-main dengan mobil yang dia sayangi, yang dia senangi itu, coba ambil. Pas diambil, pasti nangis. Si anak tadi nangis, karena mainannya diambil. Dia nggak mau tahu siapa yang beli, siapa yang ngambil. Yang beli ayahnya, yang ngambil ayahnya. Nangis juga dia. Yang dia tahu mainannya diambil. Nah, begitulah kadang-kadang kita ini Bapak Ibu. Dikasih kita jabatan, mainan. Siapa yang ngasih? Allah yang ngasih. Begitu diambil oleh Allah, maka ribut. Dukun dicarinya. Nah, kadang-kadang berantem lagi. Kenapa jabatan saya kok dicopot? Atau misalnya ada barang yang hilang, ya, atau terjadi perceraian suami istri misalnya. Ya. Kalau kita melihat bendanya, barangnya, maka kita akan merasa kehilangan. Tapi kalau kita melihat siapa yang memberi, siapa yang mengambil, kita tentu akan diam saja, karena memang hak dia kok. Dulunya juga nggak punya jabatan, nah sekarang umpamanya diambilnya lagi jabatan itu. Ya. Jadi ada kalanya dikasih, ada kalanya diambil lagi. Nah, itulah mainan dalam hidup ini. Boleh kita katakan dapat rahmat dari Allah. Ya, kita dikasih duit, dikasih jabatan, dikasih kebun, dikasih mobil, dikasih rumah. Itu semuanya mainan dalam kehidupan kita ini. Nah, orang yang paham, dia tidak melihat barangnya, ya, tidak melihat apa yang diberi, tapi yang dilihatnya itu adalah yang memberi. Ya, ketika Allah memberi, kita syukuri. Ketika Allah mengambil, ya kita sabar. Ya. Itu Bapak Ibu yang saya hormati. Maka semua rahmat Allah yang diberikannya kepada kita ini bisa jadi menjadi nikmat, bisa jadi menjadi laknat. Ya. Ketika rahmat Allah itu kita syukuri, insya Allah itu jadi nikmat. Bahkan mungkin bertambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukuri, aku akan tambah, kata Allah. Tapi awas, kalau kamu ingkari, kamu tidak syukuri, asal tahu saja azab itu sangat pedih. Ya. Nah, oleh karena itu rahmat Allah itu kalau kita syukuri menjadi nikmat. Ya. Dikasih Allah jabatan misalnya, pandai kita mensyukuri jabatan kita. Dengan jabatan itulah kita bisa membina anak buah kita sehingga mereka taat sama Allah. Dengan jabatan itulah kita bisa membantu orang lain, baik dari segi finansialnya maupun dari segi yang lain, supaya mengarahkan ya taat kepada Allah. Dengan jabatan itu kita bisa bikin aturan bagaimana supaya orang lain bisa mentaati Allah. Jadi itu jadi rahmat, jadi nikmat. Coba kalau tidak kita syukuri, akan jadi laknat. Betapa banyak orang yang sudah dikasih jabatan oleh Allah, tapi tidak mensyukurinya, akhirnya jadi laknat. Jabatannya dicopot, orangnya masuk penjara, hartanya disita. Nah, itu diantaranya Bapak Ibu yang sama. Jadi hidup ini adalah ya sebuah sandiwara. Nah, makanya kita jangan terlena, Bapak Ibu dan kita semua. Jangan terlena di alam dunia yang fana ini. Ya, mad dunya fil akhirah illa kama yamshi ahadukum ilal yammi. Fa adkhala asba'u fayarfa'u fama baqiya fi fawad dunya. Perumpamaan dunia dengan akhirat tidak ubahnya seperti kamu jalan ke pantai. Lalu kamu celupkan jari jemari tanganmu ke laut. Kemudian kamu angkat. Air laut yang membasahi jari jemari tanganmu itu, itulah contohnya dunia.
air laut yang terbentang luas tak berbatas itulah contohnya akhirat. Jadi kalau boleh kita tamsilkan, hidup dunia ini tidak ubahnya sekedip mata, sangat-sangat sebentar. Ya, di dalam Al-Quran Allah jelaskan, miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Ya, bandingan dunia dengan akhirat, 1000 tahun di dunia hanya 1 hari di akhirat. Jadi itu bandingannya. Jadi sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hidup 1000 tahun sama kan cuma hidup sehari di akhirat. Ada nggak orang hidup 1000 tahun sekarang ini? Nggak ada kan? Nah, paling-paling umurnya 70, 80. Ya udah lama kalau sudah 100 lebih dikit gitu ya. Udah agak jarang. Kalau ada orang yang berumur 100 tahun, itu sudah barang langka ya. Ya, yang perlu dilestarikan ya. Dengan cara kita merawatnya, ya. Dengan cara kita mencontoh kebaikan-kebaikannya. Nah, setelah itu turun dari panggung dunia. Ya. Jadi kita ini seperti orang main sandiwara, ya. Begitu skenarionya selesai, nah turun. Ganti dengan pemain baru, lahirlah orang, ya. Makanya kalau bisa, ya, tampilkanlah sandiwara ini dengan cerita yang bagus-bagus. Jangan menampilkan cerita yang jelek, gitu ya. Karena itu akan dikenang oleh orang lain dan kita pun akan menyaksikan sendiri nanti di akhirat. Ya, nah karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini gambaran kita kehidupan di dunia ini. Ya. Mereka-mereka yang sekarang sudah nggak ada lagi di atas dunia ini dulunya gagah-gagah dulu. Ya, nah oleh karenanya Bapak Ibu kita persiapkan diri kita ini supaya kita mendapat keselamatan di dunia dan akhirat. Saya mau tanya, Bapak Ibu kepingin selamat apa tidak? Ingin. Nah supaya kita bisa selamat kemana selamatnya? Selamat pulang ke Allah, ya, bukan selamat masuk surga, selamat pulang ke Allah. Sebab surga yang hakiki, yang sebenar-benar surga itu adalah kembalinya diri kita kepada Allah. Nah, kalau sudah kembali kepada Allah, disitulah kenikmatan yang luar biasa. Sebab apa? Apa yang dimaukan pasti dikasih sama Allah. Ya, kenapa? Karena yang punya surga itu ya Allah, kan gitu kan. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, yang perlu kita upayakan betul bagaimana kita bisa kembali kepada Allah dengan selamat, ya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, nah, yang di khitab dalam ayat ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu kita ini Bapak Ibu ada 7 tingkatan. Pertama, nafsu ammarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ammarah itu selalu menjerumuskan kita ke jurang yang tidak baik. Ini ibaratnya nafsu yang belum belajar, yang belum sekolah, ya, belum tahu dia. Ya, jadi semua perbuatannya banyak yang jeleknya, banyak jelek daripada baiknya. Ya, makanya nafsu ammarah itu selalu menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Dengan pendidikan nafsu, apa pendidikan nafsu? Bisa langsung Allah yang ngajarin, ya. Timbul musibah misalnya, ada barang yang hilang dan lain sebagainya, atau keinginan kita tidak tercapai, gitu ya. Nah itu Allah yang mengajari langsung, gitu ya. Atau kita belajar, ya, belajar agama, belajar cara berzikir, belajar cara beribadah yang benar, lalu kemudian timbul keinginan kita untuk melaksanakan itu. Mulailah kita taat kepada Allah, mulailah kita berzikir, sudah mulai naik derajat menjadi nafsu lawamah. Nah, kalau lawamah ini sudah mulai ada baiknya, cuman belum bisa pikir, kadang-kadang males.
Nah, kadang-kadang datang menakib, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang zikirnya cuma 3 kali aja. Nah, malah sering 3 kali. Udah, nggak cukup 1 porsi. 1 porsi zikir itu berapa? 165 itu 1 porsi. Ya dah, ibarat makan 1 porsi itu 1 piring. Ya dah, itu pun kadang-kadang nambah juga. Apalagi kalau sayur kambing pula. Nah, tambah enak makannya itu, nambah kita. Ya dah, lagi makan aja bisa nambah 1 porsinya. Ini enggak, nah makannya cuma 3 suap aja. Kapan kenyangnya? Zikirnya seharusnya 1 porsi itu 165. Ini 3 kali terus. Makanya nggak kenyang-kenyang kita. Nah, coba dilebihkan. Ya, misalnya sudah 165, tambah lagi 1 piring lagi. 165 lagi. Nah, 350, 330. Ya. Tambah lagi. Nah, jadi artinya semakin banyak kita melaksanakan zikir, insya Allah ruh kita semakin kenyang. Nah, kalau ruh kita sudah kenyang, ya insya Allah ibadahnya tambah nikmat melaksanakan ibadahnya. Ini kan enggak, kadang-kadang ruh kita untuk ngebangunkan tubuh ini saja susah benar. Ya, kadang-kadang ruh kita kepingin sholat, tapi tubuh ini yang nggak mau diajak. Udah ngedengar as-sholatu khairum minan naum, udah tahu. Ruh kita kepingin betul sholat, tapi si tubuh ini nggak bisa diajak kompromi, ngorok aja kerjanya. Ujung-ujungnya si ruh sholat sendiri, dia mimpi sholat jadinya. Nah, gara-gara si tubuhnya nggak bisa diajak kompromi tadi. Jadi itu Bapak Ibu yang saya hormati, artinya kita berusaha untuk kembali kepada Allah tadi. Jadi kalau sedang sulawama, alhamdulillah sudah ada baiknya, cuman belum bisa bertahan. Ya. Dengan kita melaksanakan zikir, ibadah sholat diperbanyak, sholat sunatnya, kemudian mungkin ibadah-ibadah yang lain pun kita laksanakan. Ya, kajiannya kita ikuti, kita pahami. Lama-lama naik menjadi mulhamah. Nah, kalau sudah nafsu mulhamah, itu sudah ada pembimbing khusus. Nah, begitu kita akan tergelincir berbuat tidak baik, ada alarmnya itu. Ada peringatan, nggak jadi katanya. Begitu kita misalnya mau meninggalkan sholat, nah ada teguran. Akhirnya kita cepat-cepat sholatnya. Gitu. Ya sudah mulhamah, itu artinya sudah diberi penjaga khusus, malaikat khusus yang ditugaskan oleh Allah untuk membimbing kita. Ya, jadi amarah, ya kan, lawamah, mulhamah. Nah yang keempat, mutmainnah. Nah, ada nggak yang namanya mutmainnah? Nafsu mutmainnah. Nah kalau sudah nafsu mutmainnah, nah ini sudah tenang ini. Ini terminal. Ya dari bawah naik ke mutmainnah, dari atas turun lagi ke mutmainnah. Nah jadi ini terminal. Makanya dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu mutmainnah. Nah itu yang dipanggil. Kalau masih di amarah belum dapat panggilan. Ya, yang dipanggil itu oleh Allah itu yang sudah mutmainnah. Nah, bagaimana kita meningkatkan martabat nafsu kita ini? Mulai dari amarah, lawamah, mulhamah, terus naik ke mutmainnah. Bagaimana cara peningkatannya? Ada 2. Yang pertama, tingkatkan amaliyah. Yang kedua, tingkatkan pemahaman ketuhanan. Nah, jadi ada sifatnya amaliyah, ada sifatnya ilmiah. Maka alhamdulillah, ya ikhwan kita di Waikambas ini banyak yang sudah ikut TKN, melaksanakan amaliyah zikir. Ya, ada yang sudah selesai ngaji, ada yang sekarang masih ngaji, masih di tasawuf 1 ya. Nah, ada yang masih di tasawuf 1. Alhamdulillah ada. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu ya, yang diberi Allah keinginan untuk belajar zikir. Bersyukurlah kepada Allah, diberi Allah kesempatan untuk belajar ya. Walaupun jauh-jauh dari Waikambas ke Bandar Lampung, ke Haji Benah, ya insya Allah tidak sia-sia.
pengorbanan Bapak Ibu semua akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Ya. Maka oleh karena itulah, maka kita berusaha minimal kita sampai ke mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, udah panggilan masuk surga. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, jadi mulailah kita sudah terpanggil untuk kembali ke Tuhan kita. Ya, kembalilah kau ke Tuhanmu. Kita kan punya Tuhan masing-masing, Bapak Ibu. Coba kalau Ibu berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti Bapak berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Nanti yang lain berdoa, ya Allah ya Tuhanku. Sama. Enggak pernah kita berdoa, ya Allah ya Tuhannya tetangga sebelah. Ya. Yang kita panggil, ya Allah ya Tuhanku. Nah, jadi yang dipanggil Allah apa? Wahai nafsu mutmainnah, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, ini yang jadi masalah Bapak Ibu. Kita diperintah untuk kembali ke Tuhan kita. Cuman kita belum kenal Tuhan kita itu. Nah, maka disinilah pentingnya kita ngaji. Supaya kita kenal kepada Tuhan kita itu. Ya. Jadi kita minta kepada Tuhan kita itu yang kita tahu gitu. Kita menyembah Allah. Allah yang kita sembah itu ya kita sudah paham, sudah ngerti. Ya dah, kita sudah ngerti. Ya dah. Maka perlu kita untuk mengkaji ilmu ketuhanan atau belajar tasawuf. Ya dah. Kenapa? Karena nggak mungkin akan dapat dikenali secara sempurna kalau hanya di syariat. Sebab kalau syariat itu kita belajar cara menyembah Allah, cara. Tapi kalau belajar tasawuf untuk mengenal siapa yang kita sembah. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Kebanyakan orang baru tahu namanya. Siapa nama Tuhanmu? Allah. Nama. Nah, yang bernama Allah itu ada di mana dia? Nah, kalau kita nggak tahu, ngambang. Udah di langit yang ketujuh sana, duduk di kursi lagi itu. Kalau jam 2 malam baru turun ke bumi dia. Masya Allah, kalau itu keyakinan kita, maka kita jatuh syirik, Pak. Kenapa? Sudah memisalkan atau menyamakan Allah itu dengan makhluk. Sedangkan Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Tak bermisal. Jadi tidak bisa kita katakan dia berada di atas kursi di langit yang ketujuh. Kenapa? Wahwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersamamu dimanapun kau berada. Coba kita cek. Benar nggak Allah bersama kita dimanapun kita berada? Bapak Ibu datang ke sini tadi jalan kaki apa pakai motor? Ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Tapi turun dari motor jalan kaki enggak? Nah, kan gitu juga kan? Ya, jalan kaki. Kaki itu bisa jalan nggak? Kaki Bapak Ibu bisa jalan nggak? Bisa. Ada yang enggak, ada yang bisa katanya. Taruhlah kaki kita ini bisa jalan. Mayat ada kakinya nggak? Kaki mayat bisa jalan nggak? Berarti bukan kaki yang jalan itu. Ya. Mayat, buktinya mayat masih ada kakinya nggak bisa jalan. Itu menunjukkan sebenarnya yang jalan itu bukan kaki. Ada ruh kita, nah baru kaki bisa jalan. Ada ruh, mata bisa melihat. Ada ruh, telinga bisa mendengar. Berarti yang mendengar bukan telinga. Yang melihat bukan mata. Yang berjalan bukan kaki. Tapi ada ruh kita itu. Ya dah. Tapi Bapak Ibu datang ke sini bawa kaki, bawa mata, bawa telinga. Ruhnya dibawa enggak? Dibawa. Enggak mungkin lah kakinya datang sendiri, ruhnya tinggal di rumah. Nah, berarti kan ada ruhnya bersama kita kan? Nah, ruh kita itu hidup pakai hayat Allah. Ya. Jadi ruh kita itu hidup dengan hayat Allah. Jadi sebenarnya yang hidup siapa? Berarti Allah bersama kita enggak? Iya bersama kita. Sebab ruh tidak hidup kalau tidak pakai hayat Allah.
Tubuh tidak hidup kalau tidak pakai ruh. Kan begitu. Berarti tubuh ini ada karena ada ruhnya. Ya dah. Artinya datang ke sini karena ada ruhnya. Nggak mungkin tubuhnya datang, ruhnya tinggal di rumah. Ruh itu hidup pakai hayat Allah. Berarti dia bagi kita datang bersama Allah. Maka itulah wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama kamu dimanapun kita berada. Ya. Nah, kalau kita memahami Allah bersama kita dimanapun kita berada, pastilah kita akan melakukan hal yang baik. Yang dilarang Allah, kita tidak mau lakukan. Kenapa? Karena kita tahu betul Allah bersama kita. Masa kita akan melakukan satu perbuatan yang dilarang oleh Allah, maling misalnya, rampok misalnya. Kalau kita betul-betul ya tahu kalau kita ini bersama Allah. Nah, artinya ada iman lah begitu. Makanya kalau orang beriman itu nggak pernah ada orang beriman yang maling, nggak ada orang yang beriman yang maling, nggak ada orang yang beriman yang judi, nggak ada orang yang beriman yang korupsi, nggak ada orang beriman yang zina, nggak ada. Kenapa begitu? Sebab zina dilarang oleh Allah. Kalau dia lakukan, berarti imannya sama Allah lepas, nggak ada iman. Maling itu dilarang. Begitu dia mengerjakan maling, berarti imannya nggak ada sama Allah, lepas. Ya, judi itu dilarang. Ketika orang berjudi, apakah judi online, ataukah judi kartu, ya sama aja. Ketika orang berjudi, pada saat itu dia tak punya iman. Maka saya bilang tadi, kalau orang beriman, nggak ada orang beriman yang maling, nggak ada orang beriman yang judi, nggak ada orang beriman yang zina. Ya, kenapa? Karena perbuatan-perbuatan itu dilarang oleh Allah. Nah, ketika kita melakukan itu, berarti kita melanggar aturan Allah. Sama aja kita nggak beriman kepada Allah, lepas imannya. Ya. Nah, kalau dia mati kafir itu. Ya, mati tidak beriman. Ya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, untuk kembali kepada Allah, kepada Tuhan kita itu sendiri, kita kenali dulu. Ya, bagaimana cara kita mengenal Tuhan kita itu? Kenali dulu diri kita ini. Kalau kita sudah mengenal diri kita, maka kita kenallah kepada Tuhan kita. Kalau kita tidak kenal sama diri kita, dengan sendirinya kita tidak mengenal kepada Tuhan kita. Ya, makanya keluar istilah dalam tasawuf, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang sudah mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Bapak Ibu yang saya hormati, timbul pertanyaan, kita ini sudah bertuhan apa belum? Nah, ini kita coba bongkar dulu pemikiran kita ini. Kalau saya ambil istilah, apa namanya kiasannya. Umpama kita ini masih telanjang bulat. Ini umpama. Nah, kita ini masih telanjang bulat. Lalu kita ini merasa kedinginan. Maka kita ingin untuk menutupi tubuh kita ini. Ya. Nah, kita pelajarilah apa itu penutup tubuh. Maka kita kenallah ada baju, ada kain, ya, dan lain sebagainya lah. Taruhlah baju misalnya. Nah, jadi ada upaya kita dulu untuk mencari baju. Ada upaya kita untuk mencari baju. Nah, untuk kita mencari baju, kita tahu dulu baju itu apa, gitu. Apa yang disebut oleh, ya, ada apa yang disebut dengan baju itu tadi. Nah, maka kita kenali dulu baju itu, kemudian kita ada upaya mencari baju. Nah, setelah kita mencari, ketemu. Nah, itu baju. Tahulah kita bahwa itu baju. Tergantung begitu. Kita paham betul itu baju. Kira-kira sudah tahu itu baju, sudah berbaju belum kita? Belum. Ambil dulu bajunya, disorong, dipakai, nah barulah disebut berbaju. Nah, sekarang kita alihkan kepada pemikiran ketuhanan. Ya dah. Ada upaya kita untuk mengenalnya dulu, ya dah. Setelah kita ada upaya untuk mengenalnya, kita mencari. Ya, mencari, bertanyalah kita kepada mereka yang ahlinya, gitu ya. Bagaimana
cara kita untuk mengenalnya. Kemudian kita tahulah setelah kita bertemu dengan guru, setelah guru mengajarkan kepada kita, maka pahamlah kita, tahulah kita, oh itu yang disebut Allah. Allah itu nama, yang punya nama, oh itu rupanya. Ya, dan setelah kita paham itu, apa kita sudah bertuhan? Belum. Itu baru mengenalnya, tapi belum dianggap kita bertuhan. Nah, setelah kita tahu, kemudian kita sudah bertemu Tuhan itu apa? Bukan bertemu seperti kita bertemu teman kita, bertemu paham dengan keyakinan, ngerti kita dan yakin. Nah, setelah kita ngerti dan yakin, pakai dalam hidup kita ini. Jadi jangan hanya sekedar percaya tapi nggak dipakai. Saya percaya Allah itu melihat, tapi kita malin. Itu nggak dipakai namanya itu. Kita percaya Allah mendengar, tapi kita berbohong. Nah, jadi setelah kita mengenal, lalu kemudian kita pakai, ketemu, pakai, ambil, ya, yakini betul bahwa kita itu selalu bersama Allah. Nah, jadi makanya iman kita itu ada tahapan, Bapak Ibu, ya, ada imannya orang mubtadi, ada imannya orang mutawasid, ada imannya orang muntahi. Kalau iman mubtadi gimana? Percaya kalau Allah itu ada. Percaya kalau Allah melihat, percaya kalau Allah mendengar, percaya Allah itu kuasa. Itu awal mulanya, itu baru permulaan. Lama-lama naik, bukan sekedar percaya, tapi merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah. Apapun yang kita perbuat, merasa dilihat Allah. Apapun yang kita omongin, merasa didengar Allah. Ya kan? Nah, sudah mulai kita merasa didengar, merasa dilihat, merasa bersama Allah. Sudah mulai naik. Bukannya sudah percaya. Nah, naik lagi setingkat. Ya kan? Ini iman muntahi. Orang yang sudah sampai ke puncak. Ya. Dia tidak lagi merasa bersama Allah, tetapi merasakan dirinya itu nggak ada, yang ada Allah. Merasakan dirinya itu tidak melihat, yang melihat itu Allah. Merasa diri kita ini nggak mendengar, yang mendengar itu Allah. Merasa kita ini tidak berilmu, yang berilmu itu Allah. Nah, sudah mulai hilang diri kita, maka yang ada Allah. La ilaha illallah. Nah, barulah la ilaha illallah itu berisi, Bapak Ibu. Kalau hanya kalimatnya saja kita ucap la ilaha illallah, burung bio juga hafal. Ya, nah. Tapi kita perlu paham isinya itu. Sehingga betul-betul ya awal mulanya kita percaya Allah itu Tuhan kita. Nah, itu namanya iman ya mujmal, iman ijmali secara umum. Percaya kita alam ini Allah yang menjadikan. Percaya kita alam ini Allah yang ngatur, gitu ya. Percaya kita Allah melihat, Allah mendengar, Allah berkuasa. Itu awal mula, itu baru permulaan. Nah, tapi nanti sesudah itu naik, bukan hanya sekedar percaya, tapi merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah, merasa didengar Allah. Nah, kalau sudah mulai rasa, nah kita tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, dan tidak mungkin kita akan meninggalkan apa yang tidak diperintahkan. Karena kita selalu merasa bersama Allah, merasa dilihat Allah. Tidak mungkin kita akan membuli-buli orang lain, mencaci maki orang lain. Sebab apa? Apapun yang kita omongin didengar oleh Allah. Apapun yang kita lakukan dilihat oleh Allah, gitu ya. Nah, itu udah syukur kalau sudah sampai ke tingkat itu. Nah, ini namanya dalam tasawuf disebut muraqabah. Nah, muraqabah itu ibarat apa? Berintai-intaian. Nah, itu ya. Ya, kayak kucing mengintai tikus lah kita. Nah, memperhatikan ya, memperhatikan apa yang diperbuat oleh Allah kepada diri kita. Nah, ini bedanya Bapak Ibu. Ya, kalau di tingkat pertama tadi selalu memperhatikan perbuatan kita sendiri. Ya, kita memperhatikan apa yang kita perbuat. Kita misalnya mau melakukan apa, kita pakai jalan, apa duduk, apa diam, apa kita bekerja di sawah, di ladang. Yang kita perhatikan perbuatan kita. Tapi kalau level kedua, ya, yang merasa dilihat, merasa didengar tadi,
kita tidak lagi banyak memperhatikan perbuatan kita, tetapi kita sudah memperhatikan apa yang diperbuat oleh Allah terhadap diri kita. Gitu. Nah, kalau kita sudah memperhatikan apa yang diperbuat oleh Allah terhadap diri kita, senang kita syukuri, susah kita sabar. Kenapa? Karena bukan materinya yang kita lihat, tapi siapa yang memberi materi itu. Kita dapat duit misalnya, menyenangkan, gitu ya. Ibu-ibu senang nggak kalau dari suaminya duit? Sangat senang. Nah, tapi kalau nggak dikasih, sedih nggak? Nah, sedih. Sudah nggak dikasih, nggak pulang-pulang. Nah, double sedihnya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau level yang kedua itu tidak banyak memperhatikan apa yang kita perbuat, tetapi melihat apa yang diperbuat oleh Allah kepada kita. Nah, ketika kita sudah memperhatikan apa yang diperbuat oleh Allah terhadap diri kita, menyenangkan kita syukuri, menyedihkan kita sabar. Kenapa? Karena bukan sedih dan bukan senangnya yang kita lihat, tetapi Allahnya yang membuat kita sedih, Allahnya yang membuat kita senang. Nah, jadi itu Allahnya diperhatikan. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sudah level yang ketiga tadi, ya, di samping kita memperhatikan ya Allah, perbuatan Allah terhadap diri kita, malah merasakan kitanya tidak ada lagi yang berbuat. Allah itulah yang berbuat. Apa yang mau diperhatikan lagi? Nah, jadi diri kita ini sudah tidak ada, yang ada hanya Allah. Sampai ke level itu. Maka untuk sampai ke tingkat itu, maka kita mulai dari bawah. Ya, maka kalau di Arafah itu mulai belajarnya fikih dulu. Nah, sudah selesai fikihnya, baru naik ke tauhidnya. Nah, di fikih itu yang kita pelajari rukun Islam. Nah, sebatas itu. Fikih itu banyak sekali Bapak Ibu. Cuman kita batasi saja, belajar rukun Islam, belajar syahadat, belajar sholat, mulai dari air, macam-macam air, cara kita untuk beristinja, itu ya. Lalu belajar tentang cara melaksanakan ibadah sholat secara syariat. Lalu kita belajar cara melaksanakan puasa, yang membatalkan puasa, rukun puasa, gitu ya. Kemudian kita belajar lagi cara membayar zakat. Pada akhirnya kita belajar cara melaksanakan ibadah haji. Nah, ini rukun Islam yang kita kaji. Makanya selesai fikih ditutup dengan manasik haji, gitu ya. Ya, mudah-mudahan yang sudah ikut kajian di Arafah, yang sudah ikut manasik haji, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah untuk menunaikan ibadah haji. Amin. Allahumma amin. Saya dengar dari protokol itu ada yang mau berangkat haji tahun ini. Ada nggak yang berangkat haji tahun ini? Belum. Yang mudah-mudahan tahun depan berangkat. Kalau misalnya Bapak Ibu melaksanakan ibadah haji atau umroh, jangan hanya terpaku dengan manasiknya. Jadi manasik itu adalah pelaksanaan rukun-rukunnya, gitu ya. Misalnya tawafnya saja, kemudian kita sa'i, lalu kemudian kita wukuf di Arafah. Jangan hanya memperhatikan itu, gitu ya. Tapi anggap kita umroh atau haji itu melaksanakan riyadhah. Nah, riyadhah itu apa? Melatih diri. Nah, kalau kita sudah melatih diri, niat kita ke sana ibadah dan melatih diri. Jadi apa yang terjadi dialami di situ, lihatlah itu adalah perbuatan Allah yang diperagakan kepada diri kita. Nah, ketika kita alami sesuatu yang kita tidak senangi, kita sabar. Misalnya lagi berbondong-bondong mau keluar dari haram, kepijak kaki kita. Jangan marah dulu, gitu ya. Kawan itu juga nggak sengaja mijak kaki kita. Masa ongkosnya banyak-banyak sampai puluhan juta, datang senanya mijak kaki, kan enggak. Ya, itu tidak sengaja, sabar, maafkan dia, gitu kan. Atau mungkin kita misalnya punya kawan kita punya tempat atau kasur, misalnya kita sendiri yang enggak, gitu ya. Sabar. Ada dulu kisahnya Bapak Ibu nih, keluar sebentar urusan haji ini. Jadi sampai di Mekah kan sudah masuk ke hotel, ya, ke maktab, udah bagi-bagi kunci kamar. Nah, satu kamar itu ada 5 orang, ada yang 4 orang, gitu ya.
Nah, begitu sudah bagi kunci kamar, ada 5 orang isinya dalam satu kamar itu, ternyata satu nggak punya kasur. Kata, nggak ada kasurnya, dipan juga nggak ada. Yang ada dipan cuma 4. Kasur nggak, cuma isi kamar itu ada 5. Jadi yang satu ini nggak kebagian. Ya, tapi dia tenang aja, dia nggak memaksa, enggak, diam aja. Udah, kalau nggak kebagian nggak apa-apa katanya. Kemudian ada kamar sebelah tuh nawarkan, kemudian ada kasur ya satu, cuman nggak ada tempat, beda kamar. Ya udah katanya nggak apa-apa, pinjam kasurnya aja, saya tidur aja di luar kata dia itu ya. Mikirlah dia mau tidur di depan pintu, lalu lalang orang nggak enak juga, orang mau lewat-lewat kita tidur di situ. Kebetulan ada dapur, ya ada dapur di situ. Udahlah, nanti saya tidur jadi di dapur katanya, kan? Nah, digelarkannya kasurnya di dapur. Tidurlah malam itu dia di dapur itu. Kawannya di kamar semua, dia di dapur gitu ya. Nah, pagi-pagi datang yang punya hotel memeriksa. Apa sudah kebagian tempat semua apa belum? Periksa satu-satu kamarnya itu. Nah, begitu dia meriksa dapur, dilihatnya ada kasur. Nah, kok ada kasur di sini? Punya siapa ini? Punya saya, Pak. Kenapa tidur sini? Nggak kebagian tempat katanya. Di dalam nggak ada dipan. Ya, dipanggilnya anak buahnya. Sini katanya. Itu kamar bapak, itu buka. Biarkan bapak ini aja yang tidur di sana. Tidur dia di kamar bos, Pak. Sendirian di situ, pakai AC, WC di dalam, pakai TV, pakai telepon. Nah, itu berkat sabar tadi. Nah, makanya anggap itu riyadhah, saya bilang. Kalau sabar, insya Allah, Allah kasih balasan dengan yang lebih baik. Kawan, tidur di kamar, betul. Kawan, tapi WC di luar. Nah, dia. Nah, yang satu ini, nunggu kamarnya bos. Nah, di situ ada TV, ada telepon, pakai AC, kasurnya beda dengan kasur yang lain, lebih empuk lagi, masya Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa diberi oleh Allah. Maka saya bilang tadi, anggap kita umroh atau kita haji bukan sekedar menjalankan rukun, tetapi kita riyadhah, berlatih. Nah, hasil kita latihan umroh atau haji dibawa sampai ke daerah. Timbullah penyabar, timbullah suka menolong orang, timbullah rasa kasihan, kasih sayang sama orang lain, kan begitu kan? Jadi hasil daripada kita riyadhah. Ada orang kadang-kadang hanya menjalankan rukunnya saja di situ. Ya, begitu pula nggak berbekas. Ya, sebelum haji dia sering main judi, pulang dari haji masih tetap judi juga. Ada. Sebelum haji marah-marah, pulang haji masih lebih marah-marah lagi. Itu kan nggak berbekas. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita lihat lagi kembali ke pokok persoalan tadi. Kembalilah kau ke Tuhanmu. Nah, maka Allah itu ya harus kita ketahui secara pasti. Ya. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama bagi manusia itu adalah mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Nah, kenali dulu. Ya, jangan sampai kita meninggalkan dunia ini kita belum kenal siapa Allah itu. Maka nafi hadi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta juga. Nggak kenal Allah sekarang, di sana nggak bakal kenal juga. Nggak ketemu Allah sekarang, di sana nggak bakal ketemu. Kenapa? Karena Allah itu bersifat baqa, kekal, nggak berubah-ubah. Bagaimana Allah mengatur dunia ini sekarang, nah begitu juga dia mengatur akhirat. Artinya Allah yang mengatur dunia ini, dia jugalah yang mengatur akhirat. Dia tidak berubah-ubah. Karena dia bersifat baqa. Nah, jadi kalau kita sudah kenal dari sekarang, ya di sana pasti kenal. Di sini kita sudah jumpa sama Allah, ketemu Allah, di sana pasti ketemu. Gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang kita ini belum menemukan itu. Gitu. Nah, ini makanya ya waktu yang ada kita manfaatkan. Kasih bilang tadi, bapak-bapak, ibu-ibu, jauh-jauh dari Waikambas ini ke Natar untuk belajar, mengorbankan waktu, mengorbankan dana, pikiran, itu ya. Insya Allah semuanya itu tidak akan sia-sia. Akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih baik.
Bapak Ibu yang saya hormati, ya mudah-mudahan ya kita semua diakui oleh Allah sebagai hambanya, diakui oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai umatnya. Amin, Allahumma amin. Diakui pula oleh guru-guru kita sebagai muridnya. Nah, kita ini guru-guru kita ngakui kita murid-muridnya. Nah, jangan sampai kita hanya ngaku-ngaku murid, tapi guru tak mengaku murid. Nah, gitu. Ngaku-ngaku umat Muhammad, tapi Nabi tidak mengaku kita selaku umatnya. Ngaku-ngaku hamba Allah, tapi Allah tak mengakui kita hambanya. Nah, kenapa tak diakui oleh Allah? Karena kita tidak menghambakan diri ke Allah. Kita menghambakan diri sama nafsu. Kita menghambakan diri sama iblis. Ya, bukan menghambakan diri sama Allah. Kalau menghambakan diri kepada Allah, apa yang diperintahkan Allah kita jalankan, apa yang dilarang Allah kita tinggalkan. Itu namanya kita menghambakan diri kepada Allah. Tapi kalau kita ngaku-ngaku hamba Allah, perintahnya tidak dijalankan, larangannya malah itu yang kerjakan. Nah, itu nggak ada kui, kita yang menghambakan diri sama nafsu kita sendiri. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah setelah kita dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsu mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji ila rabbiki. Kembalilah kau ke Tuhan. Ya, kalau sudah kembali kepada Allah, maka insya Allah kita mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau sekarang aja kita kembali ke Allah, bukan hanya kebahagiaan di akhirat, sekarang aja. Nah, dirasakan, timbul ketenangan. Insya Allah itu apa masalahnya bisa cepat selesai. Allah lapangkan rezekinya, kan gitu ya. Itu kalau kita sudah kembali kepada Allah. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, nah kalau kita sudah belajar zikir, itu ya harus lurus-lurus niat. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Ya Allah, kau yang kutuju, redomu yang kuharapkan. Nah, ini sasaran, ini arah ibadah. Jadi sholat kita menuju Allah, puasa menuju Allah, gitu ya. Zakat menuju Allah, haji menuju Allah, zikir kita menuju Allah. Gitu. Ilahi anta maksudi. Bukan kita belajar zikir supaya duitnya banyak, bukan belajar zikir supaya rezekinya banyak. Ya, jangan sampai kita salah arah, gitu ya. Adapun umpama ya sudah belajar zikir, alhamdulillah jabatan naik. Sudah belajar zikir, umpamanya artinya rezekinya malah bertambah banyak. Itu tidak ubahnya seperti pemandangan di perjalanan, bukan tujuan. Ya, kadang-kadang sudah belajar zikir malah non-job. Sudah belajar zikir usahanya bangkrut. Ya, jangan kecil hati, kan kita minta waridoka matlubi, ridhomu yang kuharapkan. Kita sudah usaha, umpamanya satu usaha, ya. Lalu belajar zikir, ternyata bangkrut. Berarti itulah ridhonya Allah, gitu. Berarti Allah nggak ridho kalau itu diteruskan. Cari usaha yang lain. Jangan zikirnya yang diberhentikan. Ini kan enggak, seolah-olah zikir itu jadi penghambat, begitu. Ya, nggak ngerti lagi Buya. Semenjak belajar zikir, serap benar. Astagfirullahaladzim. Dan bukan begitu. Ketahuilah Bapak Ibu, kita belajar zikir itu menuju Allah. Allah itu maha suci. Dia tidak terima kecuali yang suci juga. Maka kita perlu disucikan dulu. Sangat boleh jadi usaha yang itu kurang bagus, maka Allah hapus, cari yang lain. Nah, itu salah satu di antaranya. Ibarat gini, ibarat kita bikin golok, ya, ada besi bulat, ya, sudah karatan, tapi besinya masih bagus sebenarnya. Ada karatan dikit lah gitu ya. Nah, kita ingin menjadikan dia sebagai golok yang tajam. Ya, yang kalau dijual mahal. Nah, apa yang dilakukan? Enggak langsung jadi golok, enggak. Dipanggang dulu, kemudian dipukul dulu, ya. Ya, sengsara betul lah besi bulat itu tadi. Udah dipanggang sampai merah begitu, kemudian dipukul-pukul sampai tipis. Sudah itu mulai digergaji diasah lagi sampai tajam. Nah, begitu sudah selesai, wah, besi yang tadinya bulat sudah jadi golok yang bagus, mahal harganya, tajam pula. Ah, gitu. Tadinya nggak ada harga. Nah, begitulah modelnya. Mungkin kita ini masih banyak kotornya, masih banyak dosanya, masih ada usaha kita yang kurang diridhai Allah.
Maka begitu kita menuju Allah, Allah bersihkan. Nah, ini usaha ini kurang bagus. Nah, mulai bangkrut, carilah usaha yang lain. Nah, begitulah seterusnya. Jadi jangan kecil hati kalau umpamanya kita sudah belajar zikir, ternyata apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan apa yang kita dapatkan. Nah, kita sudah serahkan semuanya sama Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ya Allah, kau yang ketujuh, redomu yang kuharapkan. Ya, Allah redho, ya itulah yang kita harus kita syukuri. Ya kayak gini, umpamanya. Kadang-kadang menurut kita bagus, tapi kata Allah belum tentu bagus. Ya, ada orang sudah 3 hari nggak makan. Ini contoh ya. Udah 3 hari nggak makan, dia kesasar. Perutnya lapar. Udah terkulailah. Tenaga sudah nggak ada. Datanglah kepada seseorang. Diharapkan supaya dikasih makan. Ya dan ini harapan orang yang lapar tadi supaya dia ketemu orang dikasih makan. Kalau sudah kasih makan kan pikirannya dia kenyang. Tapi akhirnya oleh orang itu nggak dikasih makan, cuman dikasih minum air gula. Nah, kok beda? Ada kata kita kalau sudah ketemu orang kita mau dikasih makan sehingga perut kita kenyang. Ya, tapi kata orang tadi itu jangan makan dulu. Kasihlah air gula. Supaya apa? Supaya timbul dulu tenaganya. Perutnya masih lapang, masih kosong, tapi sudah ada tenaga. Nanti kalau langsung makanan yang masuk, bisa-bisa pingsan dia. Dia lebih tahu rupanya daripada kita. Nah, begitulah kira-kira kita dengan Allah. Allah lebih tahu. Ya, menurut kita usaha ini bagus, kita teruskan. Kata kita. Mungkin kata Allah, ini nggak bagus ini. Ganti dengan usaha yang lain. Nah, kan begitu. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, kalau ditemukan hal-hal yang tidak baik, jangan langsung kita tinggalkan zikirnya. Ya, tetapi terus kita perbanyak zikirnya, khataman diperbanyak. Pesan pengesah Abah dulu, ya, kepada saya dulu, kata pengesah Abah, semakin banyak urusan dunia, semakin sering khataman. Semakin banyak masalah, semakin banyakkan zikirnya. Dekatkan diri ke Allah. Ya, merengek-rengeklah sama Allah. Bangun tengah malam, mandi dulu, wudu, kemudian sholat, tahajud kita, ya, sholat taubat, kemudian kita doa. Nangislah di situ, merengeklah dengan Allah. Itu lebih baik daripada merengek-rengek di medsos. Ini enggak, ada masalah dikit, status. Ada masalah, ada perang istri sama suaminya, suami istri ribut, bikin status. Apa urusannya? Sampai Amerika sana orang bacanya. Apa ngebantu kita? Enggak, orang cibir orang aja. Nah, maka tolong ya. Kalau yang baik-baik silakan di medsos. Tapi kalau yang enggak bagus jangan. Apalagi urusan rumah tangga, kadang-kadang miris, Pak, ya. Urusan suami istri malah di medsos kan, di status kan. Enggak ada urusan. Maka saya pesan sama anak-anak, urusan rumah tangga, urusan keluarga, urusan suami istri tidak boleh keluar dari pintu kamar. Urusan suami istri tidak boleh keluar dari pintu kamar. Urusan rumah tangga tidak boleh keluar dari pintu rumah. Selesaikan di dalam. Ya, kalau sudah di medsos sampai Amerika sana orang tahu. Nah, itu Bapak Ibu. Ya saya bukan ngajar, itu Bapak Ibu lebih tahu lah gitu ya. Nah, jadi urusan suami istri tidak boleh keluar dari pintu kamar. Urusan rumah tangga tidak boleh keluar dari pintu rumah. Itu aja. Nah, kemudian kita sama orang tua, ya, mana yang bagus-bagus, yang menyenangkan, itulah yang jadi cerita. Yang kira-kira menyedihkan, yang menyusahkan, nggak usah cerita sama orang tua. Sudah cukup orang tua ngasuh kita, ngurusin kita bersusah payah. Sekarang kita sudah jadi orang tua juga, jangan pula kita tambah kesusahan dia. Cukup kita saja yang menyelesaikannya. Nah, jadi jangan sampai nanti urusan suami istri, kita rumah tangga cerita kepada orang tua, akhirnya orang tua sedih. Jadi Bapak Ibu ya, ini kita sama-sama merasakan ya, anak kita kalaupun sudah nikah tidak pernah lepas dari kasih sayang. Jadi kalau mereka cerita yang tidak bagus, misalnya kita merasa sedih sebagai orang tua. Nah, maka kepada orang tua ceritalah yang menyenangkan hatinya, gitu ya. Yang kira-kira akan menyedihkan, tahan. Cukup kita yang mengalami, gitu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sedikit lagi ingin saya sampaikan.
bahwa setelah kita memahami betul ya tentang diri kita, pahamlah kita, kenallah kita kepada Allah, nanti Allah akan suruh kita fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu dalam komunitas hamba-hambaku, kata Allah. Mulailah kita tersaring. Ya, kawan-kawan kita, jamaah kita sudah mulai yang diridhoi oleh Allah. Maka jangan heran kalau Bapak Ibu sebelum masuk TKN umpamanya banyak teman-temannya. Begitu mereka tahu masuk TKN, nggak pernah datang lagi ke rumah. Bahkan kadang-kadang bukan nggak datang ke rumah, salaman saja mengot, begitu nggak mau natap. Kadang-kadang kamu salah, nggak, jangan kecil hati. Allah sedang menjaga hati kita supaya kita jangan sampai tergelincir. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karenanya ya, serahkan semuanya kepada Allah. Nah, kalau kita sudah ada masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah, siapa komunitas hamba-hamba Allah itu? Para anbiya, para mursalin, para aulia, para suhada, para solihin. Nah, inilah saudara kita. Bukan hanya nyampe di akhirat, sekarang. Ya, jangan hanya berpikir nanti di akhirat ketemu sama seperti itu. Iya. Tapi jangan hanya nunggu di sana, sekarang. Cobalah perhatikan Bapak Ibu. Ada orang yang tadinya banyak betul orang datang ke rumahnya. Ada dulu cerita ya. Ada seseorang, nggak usah sebutkan, ada seseorang. Dia itu banyak orang datang ke rumahnya kena berobat. Tapi karena dia itu menggunakan ilmu hitam, manggil ya khadamnya lah begitu untuk mengobati orang. Ya banyak orang yang sembuh, banyak orang yang berdatangan. Itu talqin zikir. Begitu sudah talqin zikir, itu berapa bulan kemudian datang cerita dengan saya. Buya, katanya, saya nggak ngerti. Kenapa, Pak? Dulu sebelum saya talqin zikir, kadang saya itu kalau saya panggil langsung datang. Sekarang saya panggil, katanya sudah berkeringat, nggak datang-datang lagi. Ini kan? Takut dia dengan zikirnya. Karena dia nggak datang-datang lagi, orang yang datang ke rumah sudah mulai berkurang. Ya, nggak banyak lagi kayak dulu, gitu ya. Nah ini Allah menjaga kita. Ya, jangan sampai kita berkelanjutan dalam ketergelinciran. Ya, udah itu yang sudah stop. Nah, sekarang jalan lurus. Ya, jalan kepada Allah saja. Tinggalkan hal-hal yang tidak baik. Gitu. Nah, setelah kita masuk dalam komunitas hamba-hamba Allah tadi, pada akhirnya wadkhuli jannati. Masuklah kau dalam surgaku. Kapan? Sekarang. Jangan nunggu mati. Surga itu apa isi surga itu, Pak? Ketenangan, kebahagiaan, nah gitu ya. Nah, begitu kita sudah masuk dalam komunitas hamba Allah tadi, timbul ketenangan. Nggak ada kita yang caci maki, nggak ada yang membuli. Bahkan kalau ada kesulitan kawan, saling membantu. Kalau nggak datang, saling bertanya, mana si Anu kok nggak datang? Itu tenang. Nah, itulah bagian daripada surga tadi. Makanya kata Allah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah ke hambaku. Masuklah ke komunitas orang-orang yang memang ingin kembali ke Allah. Kalau sudah masuk dalam komunitas itu, pasti ketenangan akan ada. Nggak ada caci maki lagi. Nggak ada lagi kita membuli gitu ya. Malah saling tolong menolong, saling kasih sayang. Mau menakib kita, ya apa yang kita bisa bawa, kita bawa gitu ya. Ya misalnya kita menakib, di mana kita menakib? Misalnya di tempat Pak Sugimin, misalnya di masjid At-Tawabin, gitu ya. Nah, kita senang ada menakib. Nah, apa yang kita bisa bawa? Alhamdulillah kita bisa bawa aqua cuma 1 dus, ya sudah, bawa itu nanti dimanfaatkan oleh jamaah yang lain. Begitu orang minum dari aqua yang kita bawa, senang perasaan kita, dimanfaatkan orang. Mungkin kita bisa bawa hanya gula setengah kilo, misalnya kopi 1/4 misalnya. Oh, nggak ada yang kita bisa bawa, nggak apa-apa, datang bantu. Mungkin ibu-ibu ngiris bawang, mungkin ibu mengupas kentang, ya marut kelapa, misalnya bantu di dapur, ya. Nah, itulah kesenangan. Ya. Begitu kita sudah sama-sama datang ke situ, nggak ada yang kita bawa, nggak apa-apa, nggak bisa kita bantu, nggak apa-apa, datang aja ikut menakib, ngeramein. Sebab ibu-ibu sudah payah memasak, kalau nggak datang orang, nggak banyak datang, nanti makan nggak ada yang makan nanti. Begitu makanan sudah habis dimakan jamaah, nah ibu-ibu yang masak senang, alhamdulillah, kan? Itu ketenangan. Nah, itulah gambaran, ya kan? Gambaran kita sudah berada di wilayah surga itu. Timbul ketenangan, kesenangan, gitu ya. Tidak ada kita gunjing menggunjing, fitnah memfitnah lagi, enggak.
kita sudah merasakan seperti saudara kita sendiri. Contohnya saja Bapak Ibu, saya terus terang aja secara darah saya tidak keturunan dari Bapak Ibu, enggak, ya dah. Sebab saya lahirnya di pesisir barat, Bapak Ibu lahirnya di sini, ada yang lain di Jawa. Tadinya nggak ketemu, gitu ya. Tapi Allah mempertemukan kita lewat amalia zikir. Alhamdulillah kita bertemu, bukan hanya sekedar pertemuan, tapi sudah jadi saudara. Sudah jadi bagian dari keluarga. Saya kalau datang ke Lampung Timur ini kayaknya pulang kampung, Pak. Ya, iya. Datang satu salaman, ya kayak pulang kampung lah. Sama pulang kampung, ada bibi datang, ada paman datang, begitu. Sama. Jadi artinya apa? Itu kedekatan. Ya, kedekatan kita. Kita tidak pernah kita mencaci maki saudara kita, membuli-buli saudara kita, enggak lagi. Nah, inilah namanya wadkhuli jannati. Masuklah dalam surgaku, kata Allah. Ya, mudah-mudahan kita semua masuk dalam hamba Allah dan masuk dalam surganya Allah. Amin. Allahumma amin. Nah, makanya insya Allah ya semakin banyak ya masyarakat di Lampung Timur ini yang masuk TKN, insya Allah rezekinya semakin dibuka oleh Allah. Ya. Begitu juga kita semakin rukun satu sama lainnya. Yang tadinya mungkin tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya tidak akrab menjadi akrab, yang tadinya bukan menjadi saudara, sudah menjadi bagian dari saudara kita, bagian keluarga kita. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah Allah memberikan petunjuk pada kita sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan amaliyah zikir Tarekat Qadriyah Naqsabandiyah ini. Yang mudah-mudahan kita bukan hanya ngumpul seperti ini di dunia, tapi ngumpul seperti ini juga kita sampai ke surga. Amin. Terakhir Bapak Ibu, karena ini haul, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan Ibu Saidah binti Ahmad Marzuki dengan Ibu Fatanah binti Hashim, beliau berdua ini dilapangkan Allah di alam kuburnya, ditempatkan oleh Allah di tempat yang sebaik-baiknya. Kalau sempit dilapangkan, kalau susah disenangkan. Amin Allahumma amin. Ala hadniya bi syafaati Rasulillah SAW wa bi karamati Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu aziz wa bi karamati Sayyidina Karam Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad wa bi karamati Syekhina Mukarram Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Allahumma ighfir lahumma warhamhuma wa'afihima wa'afanhuma waqrim nuzulhuma wa wasi' madkhalahuma wa ghasilhuma bil ma'i wasadi wa naqihima minal khataya kama yunqqa sawbul abyadu minad danas wa abdilhuma daran khairan min darihima wa ahlan khairan min ahlihima wa zawjan khairan min zawjihima wa dakhilhuma al jannah wa a'idhuma min azabil qabri wa min azabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalam. هل أتى على الإنسان حين